Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Berikut kita jelang live update sore selengkapnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang lanjutan kasus kekerasan MKC yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte. Sidang dengan agenda mendengarkan saksi korban yang dilaksanakan pada Kamis hari ini ditunda karena MKC masih sakit. Jaksa menjelaskan dari surat keterangan kesehatan yang diterima, dijelaskan rekam medis saat KC dirawat diantaranya batu ginjal dan low back pain alias penyakit saraf. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Abdi Rianda Sakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Abdi. Baik rekan Mei dan Tribuners, saat ini saya melaporkan terkait sidang lanjutan kasus kekerasan yang dilakukan terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte terhadap YouTuber MKC di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 2 Juli 2022. Namun sidang tersebut ditunda oleh Majelis Hakim karena KC masih sakit. JPU sendiri sudah menerima surat keterangan kesehatan KC dari dokter klinik Lapas kelas 2 Ciamis, Jawa Barat, dan dari hasil itu pemeriksaan pada tanggal 31 Mei yang lalu ternyata si KC masih sakit sehingga tidak bisa menghadiri persidangan kali ini. Awalnya jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim agar sidang tersebut dilakukan secara online. Namun Hakim Ketua Jumianto menolak dan menunda sidang lanjutan itu hingga Kamis 9 Juni 2022 pekan depan. Menanggapi hal itu, terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte sendiri menyebut jika MKC ini hanya bersandiwara atas sakitnya ini. Hal ini karena MKC juga sering melakukan hal yang sama saat menjadi terdakwa kasus penistaan agama di Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Napoleon menilai sakitnya MKC ini dibuat-buat karena sudah merasa tersudutkan dari fakta-fakta persidangan sebelumnya. Di samping itu, Napoleon juga mengklaim sudah mempunyai bukti-bukti video kebohongan pernyataan MKC dari persidangan sebelumnya. Video itu nantinya akan diputar pada pekan depan ketika KC hadir dalam persidangan lanjutan perkara ini. Demikian, Mei, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih Abdi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan terdakwa kasus kekerasan Irjen Napoleon Bonaparte. Berikut tayangan untuk Anda. Dihadirkan sebagai saksi pertama 2 minggu lalu. Dia sudah kelihatan tersudut dengan beberapa fakta-fakta persidangan sehingga saya tidak tahu. Mudah-mudahan betul-betul sakit. Tapi kalau nyakit itu memang udah kebiasaan dia. Ini suatu hal yang dapat kita perkirakan juga bukan dia sendiri yang bermain, tetapi ada pengaruh dukungan dari orang-orang kelompok pendukungnya. Ya, apakah hal ini akan dibiarkan terus oleh penilaian penguasa sehingga tetap memberi peluang kepada para penista agama untuk selalu tetap merusak persatuan dan kesatuan bangsa agama. Ya. Ini bukan retorika. Kenyataan sosial di masyarakat. Kita lihat komentar-komentar publik itu sudah menunjukkan suatu sikap saling mencurigai. Dan ada unsur kebencian dalam masyarakat antar umat beragama. Kalau tidak percaya, silakan lihat konten-konten yang ada di media. Itu sudah menunjukkan hal itu. Pencarian Emeril Khan Mumtaz atau Eril di Sungai Ark, Bern, Swiss memasuki hari ke-8 pada hari Kamis 2 Juni. Orang tua Eril, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Atalia Praratya pun terus mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Di lokasi, Ridwan Kamil beserta Atalia pun masih memeriksa langsung di beberapa titik-titik potensial di sepanjang bantaran Sungai Ark. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Syarif Abdussalam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Syarif. Ya, selamat sore rekan Mei dan Tribuners. Seperti diketahui hari ini masuk ke hari ke-8 pencarian Emeril Khan Mumtaz yang merupakan putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian di hari ke-8
ini ada cara untuk pencariannya masih tetap dilakukan sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dengan cara langsung melalui penyelaman, kemudian menggunakan bot, drone, dan juga penerobongan langsung ke dasar sungai. Kemudian kemarin Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang merupakan orang tua dari Emrel Khan ini mendapat kunjungan dari Kementerian Luar Negeri Swiss. Mereka menyampaikan dukungannya kepada Ridwan Kamil baik Nuril supaya beliau merasa tenang di sana untuk melakukan pencarian juga, karena seperti diketahui memang Ridwan Kamil dan Atalia Praratya ini membantu tim pencari atau tim SAR di sana turun langsung untuk melakukan pencarian di bantaran Sungai Are. Namun demikian pencarian juga masih dilakukan di sejumlah titik-titik pusatnya yang diketahui ada kemungkinan besar bahwa Emril ada di sana. Titik-titik ini diantaranya adalah Marcili dan Schwellen Medley, kemudian di Walensee dan Engelhade. Kemudian Ridwan Kamil sendiri bersama Atalia selama ini memang turun langsung ke bantaran sungai, dan baru kemarin sampai, yaitu pihak keluarga, perwakilan keluarga dari Bandung itu sampai di Swiss untuk membantu pencarian, diantaranya adik dari Ridwan Kamil dan adik ipar dari Ridwan Kamil sudah sampai hari ini tentunya dan melakukan pencarian bersama Ridwan Kamil dan Atalia. Kemudian berdasarkan informasi dari pemerintah setempat bahwa ada perakiraan cuaca untuk 7 hari ke depan itu diperkirakan akan ada badai di daerah pegunungan dan hujan di sekitar sungai. Hal ini dapat menghambat proses pencarian. Hal ini menyebabkan Sungai Are bisa saja berarus deras atau semakin keruh ya, sehingga sangat menyulitkan untuk pencarian. Namun demikian, pihak kepolisian maritim menyatakan akan terus berusaha mencari Emril ini di Sungai Are. Kemudian di Jawa Barat, khususnya di Bandung sendiri, pengajian terus dilakukan dan pihak keluarga, yaitu kakak dari Ridwan Kamil, yaitu Pak Erwin sendiri menyatakan bahwa pihak keluarga sudah ikhlas dengan takdir apapun yang akan mereka terima terkait dengan Eril ini. Oke, demikian rekan Naik, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Syarif atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kakak Ridwan Kamil. Berikut tayangan untuk Anda. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan update pencarian sampai dengan tanggal 31 Mei. Jadi, tanggal 31 Mei, Polisi Maritim Kota Bern melanjutkan proses pencarian, namun demikian belum mendapatkan hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Polisi Bern kemudian menyampaikan hasil pencarian langsung kepada Kang Emil di salah satu boat house yang ada di sekitar lokasi. Dari pihak kepolisian ini menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi mereka akan tetap melanjutkan proses pencarian. Secara metode masih sama dengan yang sebelumnya, hanya mungkin khusus untuk penyelaman itu akan bersifat situasional karena memang kondisi sangat bergantung pada situasi di lapangan. Ketua DPD 2 Partai Golkar Halmahera Utara Frans Maneri tidak lagi maju di Pilkada 2024 mendatang. Jabatan Frans Maneri berakhir di 2023 sebagai Bupati Halmahera Utara. Namun di Pilkada 2024, 4 nama kader Partai Golkar mencuat, termasuk anak Bupati Frans Maneri, Johan Maneri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ternate, Arafik Hamid, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arafik. Rekan
Baik, memang benar Pilkada 2024 mendatang Bupati aktif Bupati Kabupaten Halmahera Utara Bapak Faruk Ferry juga Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara tidak lagi mengikuti Pilkada 2024 mendatang. Namun dari rapat pimpinan daerah beberapa waktu lalu di Utara dari Partai 2 DPD Partai 2 Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara telah menyodorkan 4 nama di Pilkada 2024 mendatang, yakni yang pertama BSN Babua, juga mantan Sekda Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2014. Yang kedua Samsul Bahari, masih anggota DPR Kabupaten Halmahera Utara, masih aktif. Dan yang ketiga Mulih Tapi Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara. Namun dari keempat nama tersebut yang terakhir adalah anak Bupati Kabupaten Halmahera Utara dan juga Ketua DPD 2 Kabupaten Halmahera Utara, yakni Johan Meneri, yang sekarang masih menjabat Ketua HIPMI Kabupaten Halmahera Utara. Nah, sejauh ini berdasarkan hasil konfirmasi ke Sekretaris DPD 2 Kabupaten Halmahera Utara Bapak Heri, membenarkan bahwa keempat nama ini telah disenorkan pada saat rapat pimpinan daerah di beberapa waktu lalu di Kabupaten Maluku Utara. Nah, dari hasil konfirmasi tersebut, Pak Sekretaris DPD 2 Kabupaten Halmahera Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara ini, meskipun sudah 4 nama yang sudah direkomendasikan pada saat rapat pimpinan daerah beberapa waktu lalu, namun Partai Golkar di saat pilkada mendatang, tahapan pilkada masih mulai, Partai Golkar juga membuka tahapan penjaringan, yakni memberikan peluang pada bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara pada pilkada 2024 mendatang. Selain itu, rekan Mei, Partai DPD 2 Partai Golkar juga akan melakukan survei, baik itu survei secara internal partai politik maupun secara lembaga, sahabat Mei. Demikian rekan Mei, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Arafiq atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan ratusan karung berisi balpres yang diamankan tim gabungan Pangkalan Utama TNI AL Lantamal 13 pada Jumat 27 Mei lalu diserahkan kepada pihak Bea dan Cukai Tarakan. Fakta lain di balik pengungkapan kasus 116 karung berisi balpres tersebut, ada ABK yang positif terindikasi mengonsumsi narkotika jenis sabu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Selesai PT Agra Sawitindo menutup operasi akibat kepenuhan tangki CPO pada Rabu 1 Juni, hari ini PT Agra Sawitindo membuka kembali operasi. Kini giliran PT Citra Sawit Lestari atau CSL yang tutup operasi pada Kamis 2 Juni dengan alasan yang sama. Penutupan operasi beberapa perusahaan ini akibat penuhnya tangki penampungan CPO pabrik kelapa sawit yang ada di Bengkulu Tengah akibat tidak lancarnya penjualan CPO. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bengkulu, Suryadi Jaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Suryadi. Baik, rekan Mei di studio. Beberapa waktu lalu, akibat dari pelarangan ekspor CPO oleh pemerintah pusat Indonesia, pemasaran CPO di Bengkulu masih terhambat. Usai dicabutnya larangan tersebut hingga saat ini, tepatnya kemarin,
beberapa pabrik kelapa sawit yang ada di Provinsi Bengkulu menutup proses produksi CPO mereka. Seperti halnya di PT Agra Sawitindo dan PT BAS di Bengkulu Utara. Namun dari informasi terakhir untuk di PT Agra Sawitindo, mereka mengungkapkan akan menutup pabrik kelapa sawit mereka ini selama 3 hari. Namun nyatanya hari ini sudah kembali beroperasi nih. Selain itu, rekan Mei, untuk di PT Citra Sawit Lestari yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah yang diprediksi masih mampu menampung tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah selama 3 hari ke depan pun nyatanya mengalami kepenuhan tangki CPO. Dan hari ini dipastikan tutup sementara waktu hingga mereka berhasil melakukan pemasaran terhadap CPO mereka. Dari pantauan tribunbengkulu.com di lapangan, PT Agra Sawitindo meski tetap membuka layanan untuk pembelian tandan buah segar kelapa sawit masyarakat, ternyata hari ini hanya antrian saja yang terpantau panjang. Namun untuk pembongkaran hanya sedikit sekali, terhitung sejak pagi tadi hingga sore ini hanya 10 mobil truk pengangkut TBS saja yang melakukan pembongkaran. Di samping itu hanya PT Palma Mas Sejati dan PT Bio Nusantara Teknologi saja yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah yang mampu membeli tandan buah segar secara normal di Kabupaten Bengkulu Tengah. Citra Sawit Agra Sawitindo pada hari ini penumpukan tandan buah segar terjadi di PT Palma Mas Sejati dan PT Bio Nusantara Teknologi, sehingga menyebabkan harga TBS pun menukik tajam yang semula dari harga Rp1.670 hari ini turun menjadi Rp1.550 di PT Palma Mas Sejati. Sekian rekan Mei di studio. Baik, terima kasih Suryadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan ratusan karung berisi balpres yang diamankan tim gabungan Pangkalan Utama TNI AL atau Lantamal 13 pada Jumat 27 Mei lalu diserahkan kepada pihak Bea dan Cukai Tarakan. Fakta lain dibalik pengungkapan kasus 116 karung berisi balpres tersebut, ada ABK yang positif terindikasi mengonsumsi narkotika jenis sabu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan ratusan karung berisi balpres pakaian bekas diamankan tim gabungan Pangkalan TNI AL Lantamal 13 pada Jumat tanggal 27 Mei 2022 kemarin. Fakta lain di balik pengungkapan kasus 116 balpres 116 karung berisi balpres ini, ada ABK yang dinyatakan positif terindikasi mengonsumsi narkotika jenis sabu. Ini disampaikan dalam Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Fauzi. Adapun diketahui 116 karung berisi balpres ini diangkut menggunakan kapal kayu KM Fauzan. Total ada sekitar 5 orang yang diamankan. Dari 5 orang ini sendiri ada 4 orang ABK dan ada 4 orang yang terindikasi mengonsumsi narkotika jenis metamfetamin, yakni sabu. Sebelumnya pada Jumat tanggal 27 Mei 2022 kemarin, tim gabungan dari Lantamal 13 Tarakan melakukan penangkapan terhadap kapal kayu KM Fauzan dan bermuatan 116 karung balpres ilegal. Rutenya ini sendiri untuk KM Fauzan sendiri sedianya berlayar menuju Kabupaten Malinau dan diduga berasal dari Malaysia melalui jalur laut yakni perairan Senyamuk. Kapal tersebut diamankan tepatnya di perairan Sungai Bebatu, Kampung Tanah Tidung sekitar pukul 3.30 dini hari. Setelah dilakukan pemeriksaan sendiri, selain 116 karung berisi balpres atau pakaian bekas, juga ada sekitar 44 karung gula, ada 6 dus teh merek Boh,
2 dus makanan sayur kemasan kaleng, 1 dus pasta gigi, kemudian ada juga 1 set tenda dan 1 dus ayunan bayi. Dan semuanya tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Dikatakan dan Lantamal 13 Tarakan, Bapak Laksamana Pertama TNI Fauzi, dalam rilis persnya yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 kemarin, ini adapun penangkapan ini sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan atau kepentingan ekonomi masyarakat dan negara. Hal ini memiliki pengaruh besar, selain juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat, di mana Balpres ini sendiri merupakan pakaian bekas yang berpotensi membawa kuman atau bakteri, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, karena ada ABK yang terindikasi mengonsumsi narkotika jenis sabu, maka Balpres atau pakaian bekas ini, ratusan Balpres ini akan diperiksa dan proses penyidikannya dilaksanakan di Bea Cukai Tarakan. Dikatakan Kepala Bea Cukai Tarakan, Bapak Minhajudin Nafsah sendiri, untuk ada 2 opsi yang disiapkan untuk pemeriksaan Balpres. Di antaranya salah satunya menggunakan unit K9 atau anjing pelacak yang didatangkan dari Kaltim, atau bisa juga menggunakan X-Try. Dan untuk jadwal dan kapan dilakukan pemeriksaan masih menunggu instruksi pimpinan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dan Lantamal 13 Tarakan serta Kepala Bea dan Cukai Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Informasi tentang penangkapan kapal yang diduga bermuatan ilegal, yaitu kapal KM Fauzan yang memuat 116 karung pakaian bekas di perairan Sungai Bebatu, Kampung Tanah Tidung. Pada tanggal 27 Mei 2022, hari Jumat, sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di perairan Bebatu. Kegiatan penangkapan ini juga memiliki pengaruh besar bagi sebenarnya Balpres ini kan sangat mengganggu kepentingan ekonomi masyarakat, kepentingan negara, menghindari pajak. Yang paling terpenting adalah ini memiliki pengaruh yang besar bagi kesehatan, karena kita tahu, mungkin Bapak Bea Cukai sudah tahu bahwa pakaian bekas ini adalah pakaian yang masih memiliki ada terdampak bakteri dan virus, apalagi di masa pandemi seperti ini. Sehingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut memberikan kewenangan penuh kepada kami di jajaran ini untuk selalu membuat atau selalu bertindak untuk mencegah terjadinya tindak pidana tertentu di laut, di dan atau lewat laut. Oleh karena itu, kita bekerja sama dengan stakeholder yang berhubungan dengan laut untuk bersama-sama untuk melakukan tindakan-tindakan keamanan dan menghindari terjadinya tindakan kriminal di yang sama dan seirama dalam bagaimana menjaga Kalimantan Utara, pada khususnya dari masuknya barang-barang yang bisa membahayakan. Tadi ditekankan oleh Komandan bahwa Balpres ini tentu akan menggerus atau merugikan industri dalam negeri, untuk industri tekstil misalnya. Kemudian juga dari sisi kesehatan, ini sudah diyakini melalui penelitian mendalam bahwa barang-barang bekas, pakaian bekas yang diimpor atau masuk dari negara tetangga kita ini cenderung memiliki nilai patogen yang sangat tinggi, ya, dan ini belum teruji. Dan ini yang barangkali menjaga kesehatan di masyarakat kita, apalagi dalam masa pandemi ini. Saya kira itu penekanan kami. Ini bukti nyata bahwa semua aparat penegak hukum di Kalimantan Utara tentu berkeinginan sama bagaimana supaya baik dari sisi ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan bisa terjamin. Kasus pencurian kambing dengan modus isi perutnya ditinggalkan di dalam kandang kembali terjadi di Kota Depok. Tak tanggung-tanggung, kali ini pencurinya menyasar 9 kambing milik seorang warga bernama Salam di Pancoran Mas. Pencurian ini terjadi pada Selasa 31 Mei dini hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dwi. Baik, selamat sore Mei dan pemirsa Tribunet. Bisa saya jelaskan bahwa kasus pencurian pasca dini hari. Modus yang digunakan pelaku adalah
beraksi pada saat dan menyembelih dan isi perutnya ditinggal di dalam kandang tersebut. Kejadian pencurian kambing ini baru diketahui oleh penjaga keamanan setempat yang bernama Susianto pada pagi hari sekira pukul 6. Saat itu Susianto langsung melaporkan hal yang ia temukan kepada ketua RT setempat. Dan untuk informasi bahwa dari 9 kambing yang disembelih, terduga pelaku hanya membawa kabur 4 dia, sementara 5-nya ditinggal di dalam kandang dan ditemukan kondisinya sudah mulai mengeluarkan bau dan kaku. Dan untuk informasi bahwa pencurian kambing dengan modus tinggal isi perutnya di dalam kandang ini sudah kali terjadi. Dalam catatan saya sudah ada 3 kali kejadian yang terjadi pada bulan Januari tahun 2022, kemudian bulan April 2022, dan juga pada akhir Mei kemarin. Penjaga keamanan setempat menyebut tersebut rencananya akan dijual untuk momen Idul Adha yang akan momen Idul Adha pada tahun ini, dan juga kambing tersebut akan disembelih untuk syukuran peresmian pembangunan musola di lingkungan setempat yang sudah itu yang bisa saya sampaikan nih. Terima kasih Dwi Putra Kesuma atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang tenaga kerja wanita atau TKW di Arab Saudi asal Kabupaten Lampung Timur bernama Nur Hayati sempat hilang kontak dengan keluarganya. Perempuan asal desa Sriwangi 2 Lampung Timur ini hilang komunikasi dengan keluarganya setelah 2 tahun menjadi TKW di Arab Saudi. Setelah penantian 16 tahun tidak berkomunikasi dan berkabar, akhirnya Nur Hayati menghubungi melalui panggilan video WhatsApp. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Yogi Wahyudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yogi. Selamat sore ya, rekan Mei dan Tribuners, dimanapun kalian berada. Memang Lampung Timur akhir-akhir ini menjadi sorotan lantaran salah satu TKW yang ada di Arab Saudi ya, itu berasal dari Lampung Timur dan sudah kurang lebih 16 tahun tidak berkomunikasi ya dengan pihak keluarga. Jadi memang si TKW ini yang bernama Nur Hayati ini berangkat dari Lampung Timur untuk menjadi TKW itu pada tahun 2005. Sampai tahun 2006 pihak keluarganya mengaku jika masih berkomunikasi ya dengan Nur Hayati. Namun di 2007 sampai 2022 pihak keluarganya tidak lagi berkomunikasi dengan Nur Hayati. Dan setelah dapat dihubungi pada tanggal 22 Mei 2022, jadi ternyata Nur Hayati ini memang dibatasi oleh majikannya ya, tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan keluarganya, bahkan tidak digaji ya. Menurut pengakuan Nur Hayati kepada bibinya bahwa dia tidak digaji selama 15 tahun itu, dan tidak bisa pulang. Lalu ketika ditanya lebih dalam apa alasan dia tidak pernah menghubungi, akhirnya ia berbicara dengan pihak keluarganya dan bisa menghubungi itu lantaran ketika ingin memperpanjang paspor yang biasanya itu selalu ditemani oleh majikannya, kali ini tidak ditemani oleh majikannya, dan akhirnya ia mengadukan pada pihak perlindungan tenaga kerja yang ada di Arab Saudi ya, baru bisa berkomunikasi sampai dengan detik ini. Nah, untuk informasi juga bahwa dari pihak pemerintah
untuk pihak pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengupayakan gaji yang tidak didapat selama 15 tahun, lalu mengupayakan usaha-usaha penegakan hukum terkait dengan disekapnya ya, tidak diberikan hak dan wewenang Nur Hayati untuk menghubungi pihak keluarga selama 15 tahun, baru nantinya Nur Hayati akan dipulangkan. Yang pasti pihak keluarga sampai saat ini berharap agar cepat ditangani dan Nur Hayati dapat cepat berkumpul dengan keluarga kembali. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Yogi Wahyudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang pengunjung hotel berjenis kelamin perempuan ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di sebuah kamar hotel di Surabaya pada Rabu 1 Juni siang. Pengunjung hotel yang tewas itu berinisial S, berusia 46 tahun, yang merupakan warga Kenjeran, Kota Surabaya. S ditemukan pertama kali oleh seorang karyawan hotel bagian housekeeping saat sedang membersihkan area kamar. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Luhur. Oke, baik Mei. Seorang pengunjung hotel berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi tanpa busana di sebuah toilet kamar hotel yang ada di kawasan kawasan Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, hari Sabtu tanggal 1 Juni 2022 siang kemarin. Pengunjung hotel yang meninggal dunia itu berjenis kelamin perempuan itu berinisial S, berusia 54 tahun. 54 tahun dan ternyata secara catatan dari KTP yang dibawa oleh si korban berasal dari sebuah kecamatan, dari Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Dan S ditemukan pertama kali oleh Angga Albel, seorang karyawan hotel yang bekerja sebagai tugas housekeeping selama 2 tahun yang lalu. Jadi korban ditemukan dalam keadaan telanjang tanpa busana ya, pukul 13.15. Saat itu saksi yang pertama kali mendapati mayat itu hendak melakukan mekanisme pembersihan bagaimana tugasnya sebagai housekeeping deretan lorong hotel tempat dia bekerja. Kemudian di sebuah kamar hotel nomor 42 ternyata didapat kecurigaan karena kondisi lampu di dalam kamar tersebut masih tampak menyala dan penghuni di hotel tersebut sudah waktunya untuk check out. Ketika saksi berusaha untuk memanggil penghuni yang ada di dalamnya, ternyata tidak ada tanggapan atau sautan sama sekali atau respon sama sekali dari pihak di dalam, dan muncul kecurigaan, dan akhirnya Albel atau si saksi mata tersebut berusaha meminta bantuan dari manajemen untuk berusaha masuk ke dalam kamar, dan ternyata dalam keadaan terkunci menggunakan kunci cadangan. Ketika masuk ke dalam kamar nomor 42 tersebut, ternyata kondisi kamar dalam keadaan berantakan, berbagai macam isi tas dari si korban atau pengunjung itu tanpa keluar atau tanpa berserakan di area kamar atau area utama dari kamar tersebut. Dan kemudian ketika beranjak menuju ke sebuah area kamar atau ruang kamar mandi, ternyata korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi anggota tubuh bagian atas mulai dari dada hingga kepala termasuk tangan tenggelam di dalam bak kamar mandi yang saat itu berisi air. Sedangkan kondisi anggota tubuh bagian bawah meliputi pusar hingga kaki berada masih menggantung atau masih dalam keadaan berdiri di atas kloset yang bermodel duduk. Jika dilakukan olah TKP oleh Polsek Sawahan Polrestabes Surabaya dan tim Inafis Polrestabes Surabaya, tidak didapati adanya tanda bekas kekerasan dalam bentuk apapun, entah itu disebabkan oleh senjata tajam ataupun senjata tumpul dalam mekanisme visum yang dilakukan oleh tim Inafis. Namun ketika dilakukan serangkaian tahapan medis, ketika dibawa rumah sakit, ternyata diidentifikasi kalau si korban ini tenggelam karena mati lemas karena kondisi paru-parunya terpenuhi atau penuh dengan air macam itu. Kemudian ketika jadi sampai saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung, dan kepolisian mendapati sebuah temuan, yakni adanya seorang pria tak dikenal atau pria misterius
Dan ternyata diketahui melalui rekaman CCTV hotel pada Senin atau 2 hari yang lalu sebelum korban ditemukan meninggal, ternyata sempat masuk check-in bersama dengan korban. Dan pria misterius ini, sebagaimana informasi kami pun berciri berusia kisaran 30 sampai 35 tahun, mengenakan pakaian kasual, pakai kaos oblong, tanpa masker, hanya pakai topi, kemudian bercelana panjang jeans, sama keluar dari kamar hotel yang disinyalir itu adalah atau diduga kuat oleh pihak penyidik dari kepolisian sebagai saksi kunci atas meninggalnya si korban. Dan kami sempat tadi berkunjung ke rumah korban untuk mendapati macam informasi atau memverifikasi atau mengonfirmasi informasi yang kami pun terkait insiden temuan mayat ini. Ternyata pihak suami atau ternyata si korban ini sudah bercerai dengan suaminya yang tinggal di Surabaya, dan selama ini si korban ini diketahui berada di kawasan Terminal Kudus, dan selama ini tidak lagi tinggal bersama suami dan 4 anaknya, dan menggantungkan hidup sebagai pengamen di kawasan jalanan di Terminal Kudus, Jawa Tengah. Kemudian mengenai tanggapan dari pihak suami yang mantan suami ya, tepatnya mantan suami, karena status pernikahan dari si korban dengan suami sudah pisah, artinya sudah bercerai sejak tahun 2019. Dan tanggapan dari mantan suami, ternyata pihak mantan suami tidak ingin berspekulasi banyak mengenai penyebab kematian dari sang mantan istri. Hanya saja ia mendapat info dari pihak kepolisian kalau beberapa benda berharga seperti kalung yang ada di leher mantan istrinya itu hilang ketika proses evakuasi. Hanya ketika didapati mayat pertama. Dan dia menduga juga ternyata ada upaya paksa untuk menghilangkan nyawa dari si istri dengan cara upaya menenggelamkan kepala sang mantan istri ke dalam bak yang berisi air di kamar mandi hotel tersebut. Dan pihak dari keluarga mantan suami ini ternyata diberikan kewenangan penuh kepada kepolisian untuk mengungkap secara jelas mengenai penyebab pasti dari meninggalnya istri. Kemudian memang didapatkan upaya-upaya pelanggaran hukum dari pihak keluarga mantan suami terhadap si pelaku kalau memang ada segera datang dan diadili saat ini. Demikian dalam keadaan tidak wajar hotel Kota Surabaya. Terima kasih. Terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan karyawan hotel. Berikut tayangannya untuk Anda. Penjaga hotel di sini menemukan jenazah itu jam berapa? Jam 1.15, kurang lebih jam segitu. Jam 1.15. Nah, jenengan ketika masuk ke situ itu memang dalam tujuan apa, Pak? Sedang membersihkan atau? Mau ngecek kamar, mau kosongan kamar kan, udah waktu check out jam 12 siang. Check out jam 12 siang ya. Kalau ketika masuk itu kondisi kamar gimana? Berantakan, kondisi kamar berantakan. Kondisi kamar? Banyak barang di atas kasur sama di lantai itu, kamar udah berantakan. Wah, itu untuk tempat pasti dari mayat sendiri ada di mana? Di kamar mandi. Kamar mandi. Bisa diulas posisinya tubuhnya? Dia tengkurap, setengah badan yang atas itu udah masuk ke dalam air, yang setengah badannya bawah itu udah di atas itu di wastafel itu. Kloset. Di kloset? Iya, berdiri dalam berdiri cuma agak bungkuk. Oh, agak bungkuk. Posisinya terlentang atau bungkuk? Tengkurap ya? Yang masuk di baknya itu kepalanya aja? Kepala bagian atas. Kepala bagian atas? Kepala bagian atas atau sama tangannya? Sama tangannya udah masuk semua itu. Sudah masuk semua di situ ya? Oh gitu. Untuk ini Mas, tadi pihak kepolisian kesini tadi jam berapa? Jam 2-an ya? Iya, jam 2-an. Untuk jam segituan ya? Kalau informasi yang jenengan dihimpun, nah itu si wanita tersebut itu check-in di hotel ini jam hari apa, jam berapa? Hari Senin jam 1 dini hari.
Hari Senin jam 1 dini hari. Dia itu sendirian check-in di sini atau sama? Kalau dilihat dari CCTV sih berdua ya sama pasangannya cowok. Seorang pria bernama Salman berusia 35 tahun menjadi tersangka pelaku kekerasan seksual pada 3 anak di bawah umur. Pria ini diamankan tim unit pelayanan perempuan dan anak Polres Pangkal Pinang. Tersangka diketahui sehari-hari bekerja sebagai penjual barang bekas. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangga Pos, Adi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Adi. Ya, kami dan pemirsa Tribun News dimanapun berada, pelaku penyadaman kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur atas nama Salman 35 tahun warga kampung Pancur diamankan tim PPA Polres Pangkal Pinang. Pelaku ditangkap karena telah melakukan kekerasan seksual terhadap 3 orang anak yang berada di bawah umur. Saat diamankan tim PPA, pelaku sempat tidak mengakui perbuatannya tersebut. Akan tetapi setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya tersebut. Tim Polres unit PPA Pangkal Pinang mengamankan pelaku Salman pada Senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 17 lewat Indonesia Barat. Saat diamankan, pelaku sendiri sedang berada di dalam rumahnya, di dalam rumah kontrakannya, salah satu orang anak di bawah umur yang sedang makan mie instan. Pelaku sendiri dikenal sehari-hari sebagai penjual barang bekas. Saat diamankan, pelaku berada di dalam rumah. Dari penangkapan pelaku tersebut berawal dari laporan orang tua salah satu korban anak di bawah umur, yang mana korban sendiri melapor kepada orang tuanya bahwa telah dilakukan kekerasan seksual seperti dicabul, sodomi. Pelaku sendiri merupakan warga Pancur, diamankan. Dari pengakuan tersebut, pelaku melakukan hal bejat tersebut sejak tahun 2019. Akan tetapi saat dilakukan interogasi, pelaku Salman mengaku bahwa perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2020. Sementara Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP M Adi Putra membenarkan terkait adanya penangkapan terhadap satu orang pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelaku sendiri sudah berkeluarga dan saat melakukan pengakuan pelaku bahwa perbuatan seksual yang terjadi tersebut karena setiap melihat anak kecil, hasrat yang dimiliki oleh pelaku mulai tumbuh, mulai terasa. Akan tetapi saat dilakukan pelaku melakukan kekerasan tersebut di dalam rumah pelaku sendiri. Mungkin seperti itu, Saudara Mei. Baik, terima kasih Adi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Baru beberapa menit diparkir, sepeda motor milik pegawai minimarket raib dilarikan maling. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Tani Asli, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Aksi pencurian itu pun sempat tertangkap kamera pengawas CCTV yang terpasang di lokasi kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Vian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Vian. Ya, halo rekan Mei dan juga para tribuners di rumah. Ya, kejadian hilangnya sepeda motor milik karyawati minimarket ini terjadi pada tanggal 24 Mei 2020 lalu, di mana saat itu korban ini sedang menuju ke tempat kerjanya di salah satu minimarket di kawasan Sunggal. Saat itu dia sekitar pukul 6:30 dia datang dan memarkirkan sepeda motor miliknya itu di parkiran depan minimarket. Nah, setelah dari situ dia ingin melakukan bersih-bersih minimarket karena sedang akan dibuka pada pagi itu. Nah, ketika itu dia di dalam minimarket tersebut dengan kepala tokonya. Namun beberapa menit setelah itu
kepala tokonya ini mendatangi si korban dan menanyakan apakah pagi itu dia membawa sepeda motor ke tempat kerjaan. Dia mengatakan membawa sepeda motor, namun dia merasa curiga dan langsung keluar dari dalam toko dan melihat bahwasanya sepeda motornya telah dilarikan oleh maling. Saat itu dia langsung melakukan pengecekan CCTV dan dilihat bahwasanya benar bahwasanya sepeda motornya itu telah raib dibawa oleh 2 orang pelaku yang saat itu datang juga bersama dengan sepeda motor. Ia juga mengatakan bahwasanya sebelum kejadian bahwasanya kepala tokonya ini sempat melihat adanya pelaku yang datang, namun tidak curiga dengan pelaku ini yang datang rupanya pelaku pencurian sepeda motor. Nah, setelah dari situ dia pun langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Sunggal atas kejadian hilangnya sepeda motor itu. Menurut korban, di lokasi tersebut memang sudah kerap terjadi aksi pencurian motor. Motornya ini kali kedua yang hilang, sebelumnya juga ada customer katanya yang parkir di halaman parkir itu juga dilarikan oleh maling. Dia berharap kepada pihak polisian agar para pelaku ini segera ditangkap dan motornya ini segera kembali. Ya, sekian dari saya nih, kembali ke studio. Terima kasih Vian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban. Berikut tayangan untuk Anda. Bisa dijelaskan gimana kronologis pencurian? Bentar, tak bisa jelaskan gimana kronologis pencurian kemarin ya? Pada hari Selasa kan, saya masuk pagi pukul jam 6.40, tiba saya masuk ke dalam, terus saya beres-beres ke dalam kan, jadi kepala toko saya mau buka gerbang, tapi dia nampak orang yang lewat, dikiranya itu kereta customer, jadi dia nanya sama saya lagi membersihkan di belakang, jadi dibilangnya kan, Dewi bawa kereta, bawa lagi gitu, karena keretanya udah dilarikan, pas Dewi udah buka memang udah nggak ada keretanya, itu pukulnya jam 6.50 kereta udah nggak ada. Kak, itu posisi kendaraan kakak gimana? Dikunci? Kunci di kantong. Oh, di stang juga pun, di stang kanan. Kalau gembok ganda ada? Gemboknya nggak ada. Nggak ada ya. Nah kak, saat itu berapa orang kalau dari keterangan kepala toko kakak? 2 orang. Kereta itunya, apanya? Malingnya. 2 orang. Dari CCTV-nya kan ada orang tuh 1 kereta, 2 orang. Kak, sebelumnya udah pernah terjadi nggak? Udah pernah. Kereta customer. Nah, berapa kali kak di sini? Satu, terus yang di situ 2. Kak, ada nggak? Kakak sekarang udah buat laporan atau gimana? Udah. Lagi diproses sih. Hari Jumat keluar suratnya. Ya, kemarin kapan laporan? Hari Selasa. Selasa jam 1. Ke Polsek mana nggak? Sunggal. Oke. Dengan nama? Dengan nama Dewi Anggraini Lubis. Kakak memang kerja di sini ya? Iya, kerja di sini. Pihak pemerintah Provinsi Banten melakukan percepatan penurunan angka stunting di wilayah Banten. Pasalnya, angka keluarga resiko stunting di Banten lebih dari 1 juta keluarga. Data tersebut tersebar di 8 kabupaten kota seprovinsi Banten. Berdasarkan data, potensi keluarga risiko stunting di Banten paling banyak di Kabupaten Tangerang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tajudin. Baik rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang melakukan upaya untuk menangani penurunan angka stunting di wilayah Provinsi Banten, di mana PLT Kepala BKKBN Provinsi Banten, Dadi Ahmad Roswandi, mengatakan bahwa angka resiko stunting di Banten sudah mencapai sekitar 1 juta keluarga, di mana totalnya sekitar 1,373 juta 383 keluarga, di mana data tersebut tersebar di sejumlah wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten. Di antaranya untuk Kabupaten Tangerang, di sini yang paling banyak angka stunting di keluarga beresiko stunting di wilayah Provinsi Banten. Untuk datanya sendiri, berdasarkan data yang ada di BKKBN Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang mencapai angka sekitar 354
keluarga. Kemudian yang kedua yaitu Kabupaten Serang yang mencapai 211.696 keluarga. Kemudian yang ketiga Kota Tangerang yaitu mencapai 197.166 keluarga. Kemudian ada Kabupaten Lebak 196.196 keluarga. Kemudian ada juga Kabupaten Pandeglang yaitu berjumlah sekitar 159.415 keluarga. Kemudian Kota Tangerang Selatan ada sekitar 121.085 keluarga, dan Kota Serang ada di angka 81.059 keluarga, dan Kota Cilegon sekitar 51.668 keluarga. Disampaikan Kepala BKKBN Provinsi Banten bahwa pihaknya juga memiliki satgas stunting di Provinsi Banten yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Kemudian pihaknya juga ada sekitar 24.000 pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, penggerak PKK, kemudian juga para kader-kader, di mana pihaknya juga telah melakukan pembekalan berupa ilmu pengetahuan, edukasi, dan juga pelatihan kepada para pendamping tersebut untuk melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang beresiko stunting, di mana untuk Banten sendiri saat ini sudah mencapai sekitar 1,3 jutaan keluarga beresiko stunting, sehingga pihaknya mengatakan bahwa dengan hal ini untuk bisa bekerja sama antara seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Banten untuk bisa sama-sama menurunkan angka stunting ini, dan diharapkan pada tahun 2024 ini angka stunting bisa di angka 14% di Provinsi Banten, Mei. Baik, terima kasih Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dua pelaku pencurian di Tiban, Kecamatan Sekupang berinisial RS dan HN mengaku sengaja beraksi di siang bolong. Bukan tanpa alasan, seorang pelaku RS mengatakan jika siang hari lebih sepi jika dibandingkan dengan malam hari. Ia membeberkan bahwasannya mereka tidak menargetkan rumah mana yang akan menjadi sasaran aksi mereka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Roni Lodelaleng, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Roni. Ya, Mei dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Batam bahwasannya unit Reskrim Polsek Sekupang beberapa hari yang lalu menangkap ataupun mengamankan dua pelaku pembobolan, spesialis pembobolan rumah kosong di Kota Batam. Kedua pelaku tersebut masing-masing berinisial RS dan juga HN. Mereka diamankan oleh warga setempat lantaran melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik Joni di kawasan Tiban, Sekupang, Kota Batam pada Senin 27 Mei 2022 yang lalu. Keduanya sempat menjadi bulan-bulanan warga setempat. Aksinya baru saja terhenti dan ditangkap warga setelah motor yang dikendarai mereka menabrak mobil milik warga yang melintas di sekitar Jalan Tiban. Kapolsek Sekupang Kompol Yuda Suryawardana mengatakan bahwasannya kedua pelaku merupakan residivis pada kasus yang sama, yakni di tahun 2013 yang lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara, mereka sudah melakukan hal serupa di 3 rumah di kawasan Batam, Kepulauan Riau. Mereka lebih memilih beraksi di siang hari, lantaran ketika siang hari diprediksikan penghuninya sedang melakukan aktivitas di luar rumah begitu. Sedangkan malam hari maka penghuni rumah ataupun pemilik rumah sudah kembali ke rumahnya
sehingga aksi mereka bisa saja digagalkan oleh warga begitu. Nah, Tribuners, kedua pelaku tersebut awalnya diamankan oleh warga ya dari hasil wawancara kami bersama Kapolsek Kupang. Nah, setelah diamankan, mereka baru melaporkan hal tersebut ke pihak Polsek Kupang begitu, dan Polsek Kupang baru menuju ke tempat PKP ya, dan langsung membawa kedua pelaku ke Polsek Kupang Kota Batam. Adapun beberapa barang bukti yang ikut diamankan adalah 1 unit laptop dan 1 unit kendaraan roda 2 milik pelaku ya, dan 2 senjata tajam yang digunakan pelaku untuk mengancam korban ketika aksinya diketahui. Demikian Mei yang bisa kami informasikan dari Batam. Terima kasih Roni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Sekupang. Berikut tayangan untuk Anda. Tadi pelaku dengan ciri-ciri yang sama ini di seputaran U-turn pinggir jalan perumahan Tiban Ayu. Jadi begitu diamankan sama warga, laporan masuk ke Polsek, jajaran Reskrim langsung mendatangi TKP dan kita amankan pelaku. Barang bukti yang kita amankan apa Pak? 1 unit laptop, 1 unit kendaraan yang digunakan pelaku, terus ada sajam. Ada sajam yang diamankan dari pelaku. Berapa TKP dia Pak hasil pemeriksaan kita? Kalau hasil pemeriksaan kita 3. 3 TKP. Residivis Pak? Residivis. Dua-duanya merupakan residivis di kasus pencurian kurang lebih di tahun 2013. Pasar Cinde merupakan salah satu pasar tradisional legendaris di Kota Palembang yang masih bertahan hingga saat ini. Tak hayal, banyak dari warga Palembang yang berdatangan berkunjung di akhir pekan untuk membeli barang yang mereka inginkan atau hanya sekedar berkeliling menikmati suasana di dalam pasar. Diketahui selain beraneka macam barang unik yang dijual, di dalam Pasar Cinde juga terdapat beberapa pedagang yang terampil, salah satunya kegiatan pandai besi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Azza Nanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nanda. Baik, terima kasih rekan Mei. Bisa saya sampaikan kembali mengenai kegiatan di Pasar Cinde. Memang terkenal dengan beraneka macam barang-barang yang unik yang disediakan di area pasar tersebut. Salah satunya juga terdapat beberapa perajin atau pedagang yang berjualan. Itu seperti kegiatan perajin, salah satunya seperti kegiatan pandai besi. Nah, bisa saya sampaikan juga, kegiatan pandai besi ini sudah beroperasi itu pada tahun 82 dan hingga sekarang. Dan kegiatan pandai besi di area Pasar Cinde ini terbilang juga unik. Karena kenapa saya bilang unik, itu kegiatan dari pandai besi ini juga terdiri dari beraneka jenis pembuatan. Dari setiap rukunya juga itu mereka menciptakan barang-barang seperti halnya alat bangunan, alat rumah, dan juga barang-barang otomotif. Dan hingga sekarang ini masih mereka lakukan sampai saat ini. Dan diketahui juga di setiap rukunya itu juga terdapat beberapa macam kegiatan yang saya sebutkan tadi, seperti untuk pembuatan pagar ya, dan juga kerjasama dari setiap pandai besinya juga di area Pasar Cinde ini. Dan juga ini ya, sempat saya bicarakan juga dengan salah satu perajin dari pandai besi, juga mengatakan bahwasanya kegiatan pandai besi ini sudah menjadi mata pencaharian mereka, dikarenakan dalam kegiatan pandai besi ini atau perajin pandai besi ini merupakan salah satu kegiatan itu yang tidak pernah habis hingga masa, dikatakan itu, karena kegiatan pandai besi ini sampai kapanpun akan selalu banyak peminatnya, karena memang dikatakan juga dalam pandai besi atau untuk pembuatan alat bangunan itu memang sering dibutuhkan oleh masyarakat setempat juga untuk menciptakan bangunan-bangunan serta alat-alat yang dibutuhkan seperti halnya alat otomotif khusus seperti barang-barang mobil dan bengkel. Maka dari itu kegiatan pandai besi di area Pasar Cinde ini meskipun terbilang sudah lama berdiri atau sudah lama beroperasi, akan tetapi masih menjajal di area Pasar Cinde ini. Dan itu menjadi salah satu
kegiatan unik dari para perajin yang berada di area Pasar Cinde ini. Selain dari Pandai Besi itu, terdapat juga beberapa macam kegiatan lain yang dilakukan oleh pedagang di area Pasar Cinde tersebut. Baik, mungkin demikian ini rekan Mei. Baik, terima kasih Azananda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dibangun tahun 2010, gedung 7 lantai yang ada di halaman Universitas Samratulangi Manado kini terbengkalai. Pembangunan gedung yang direncanakan akan dijadikan sebagai rumah sakit di Perguruan Tinggi Negeri Unsrat Manado ini terhenti pada tahun 2014. Masalah anggaran ditengarai menjadi faktor utama mangkraknya pembangunan gedung ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Nilton Durado, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nilton. Terima kasih rekan Mei. Gedung 7 lantai di lingkungan Universitas Samratulangi Manado atau Unsrat Manado memang sudah dibangun semenjak tahun 2010, tapi pembangunan ini kemudian terhenti pada tahun 2014 karena menurut saat itu Rektor Ellen Kumaat mengatakan tidak lagi ada anggaran dari pusat untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit yang ada di lingkungan Unsrat Manado ini. Gedung 7 lantai ini direncanakan akan menjadi tempat praktek bagi mahasiswa kedokteran yang akan lulus dari Unsrat Manado, khususnya para dokter. Jadi para dokter yang lulus dari Unsrat Manado tidak perlu lagi mencari tempat praktek di rumah sakit daerah, langsung praktek ke sini. Dan sebenarnya ada 3 tahap dari 3 tahap anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk membangun gedung 7 lantai ini. Namun sejak 2010 sampai dengan 2022 sudah 12 tahun, gedung ini tidak pernah selesai dibangun dan hanya menjadi tempat sesi pemotretan bagi beberapa fotografer yang ada di Kota Manado. Karena ketika kita sampai di puncak dari bangunan ini, pemandangan dari atas sangat indah sekali, instagramable sekali. Jadi kebanyakan cuma jadi tempat foto saja. Dan sampai dengan hari ini tidak ada lagi kelanjutan pembangunan. Tapi di akhir tahun 2021 kemarin, Rektor Unsrat Manado, Profesor Ellen Joan Kumaat mengatakan bahwa gedung ini akan dibangun kembali pada tahun 2022. Namun sampai dengan bulan Juni tahun 2022 belum ada tanda-tanda atau aktivitas dibangun lagi, dilanjutkan kembali pembangunannya, karena sampai ini kemungkinan masih ada kendala di masalah anggaran. Kami belum tahu juga apa kendala paling besarnya, tapi menurut Ellen memang salah satu alasan kenapa tidak dilanjutkan pembangunan gedung 7 lantai rumah sakit Unsrat ini adalah karena anggaran yang belum turun dari pemerintah pusat. Sekian rekan Mei. Baik, terima kasih Nilton atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat menegaskan wilayah hukumnya masih terbebas dari mafia minyak goreng curah. Ferli memastikan pasokan minyak goreng curah di 33 kecamatan wilayah Kabupaten Malang sedang melimpah. Menurut Ferli, kondisi tersebut bisa terjadi karena peran pihak-pihak terkait untuk mengawal kelancaran distribusi minyak goreng. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya Malang, Erwin Wicaksono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Erwin. Baik, terima kasih Mei. Ya, selamat petang atau selamat sore Tribuners. Ya, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat menegaskan bahwa wilayah Kabupaten Malang sendiri hingga kini masih terbebas dari permainan mafia minyak goreng curah yang diindikasikan melakukan penimbunan seperti itu. Dan Kapolres berkali-kali menegaskan bahwa pasokan minyak goreng curah ke wilayah Kabupaten Malang sejauh ini lancar-lancar saja dan tidak ada indikasi penimbunan apapun di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Hal tersebut didasarkan karena wilayah Kabupaten Malang sendiri menurut Kapolres tidak terdapat produsen minyak goreng, dan minyak goreng tersebut didapatkan dari daerah luar Kabupaten Malang, sehingga di Kabupaten Malang sendiri hanya terdapat distributor minyak goreng yang jumlahnya berjumlah 6 begitu. Dan untuk menstabilkan harga minyak goreng curah di lapangan ataupun di pasar-pasar tradisional,
Pemkab Malang bekerjasama dengan Polres Malang dalam hal pendistribusian telah menggerojok sebanyak sekitar 27 ton lebih minyak goreng curah di sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Malang. Dan sejak terhitung pada hari Senin kemarin, sudah ada setiap pasar akan dialokasikan 27 ton minyak goreng dan akan didistribusikan setiap hari begitu sampai di stok itu habis, dan tentunya dengan harapan agar harga minyak goreng di pasaran wilayah Kabupaten Malang dapat menunjukkan harga yang stabil sesuai HET yang berlaku. Dan kami juga menghimpun dari informasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Agung Purwanto, menegaskan bahwa harga minyak goreng curah di wilayah Kabupaten Malang masih begitu stabil dan tidak melebihi harga eceran tertinggi. Dan sampai saat ini harga pasarannya untuk yang kemarin pada saat operasi pasar itu 13.000 per liter untuk harga minyak goreng curah, dan ada beberapa di wilayah pasar Kabupaten Malang masih menjualnya dengan harga 15.000 sampai 16.000. Namun hal tersebut masih dirasa wajar karena akan terus dilakukan operasi pasar sampai harga tersebut akan stabil. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Erwin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari TNI Polri akan terus membantu kelancaran dari minyak goreng curah ini khususnya. Kita berharap sampai ketika konsumen bisa benar-benar sesuai HET. Dan kalau rekan-rekan perhatikan di setiap pasar bisa disaksikan sendiri, rekan-rekan dari TNI dan Polri turun sama-sama bersama dengan PT Pasar, bekerja sama dengan pemerintah daerah, membantu kelancaran proses distribusi dan pengamanan minyak goreng curah supaya benar-benar harganya bisa sesuai dengan harga. Itu saya pikir ya. Upaya-upaya untuk menekan penimbunan, Pak, seperti yang terjadi di Ungkap Banyumas yang juga melibatkan Kabupaten Malang. Ya, kalau proses penimbunan, proses repacking, teman-teman harus tahu bahwa di Kabupaten Malang ini hanya ada 6 distributor minyak goreng curah. 2 klasifikasinya distributor D2 dan 4 klasifikasinya distributor D3. Artinya kita tidak memiliki produsen di Kabupaten Malang ini. Tapi kalau untuk proses pendistribusian, sejauh ini semua distributor melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kita tetap melakukan pengamanan, TNI Polri tetap memberikan pelayanan pengamanan, tapi hingga saat ini belum ditemukan adanya penyelewengan. Seorang ibu hamil bernama Irdawati berusia 26 tahun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Polewali Mandar untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kondisi ibu hamil 3 bulan itu mengalami pendarahan dan akhirnya ditandu warga sejauh 14 km ke Puskesmas Kecamatan Mahalaan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kondisi terparah karena akses jalan rusak sehingga mobil tak dapat melintas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sulbar, Abdul Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Abdul. Ya, baik rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa seorang warga di desa Pasarbuk, Kabupaten Mamasa ini terpaksa harus ditandu karena mengalami pendarahan di mana ibu yang bernama Irdawati ini sedang hamil 3 bulan, dan saat itu juga dia mengalami pendarahan dan kemudian ditandu oleh warga ke puskesmas di Kecamatan Mahalaan. Karena akses jalan ini di Desa Pasambuk yang sejauh 14 km mengakibatkan warga tersebut harus ditandu lantaran untuk akses mobil dan kendaraan roda 2 itu kemudian sulit untuk melintas, sehingga warga ini ditandu pada malam hari, berangkat dari pukul 8 malam dan tiba di puskesmas itu sekitar pukul 1 di dini hari.
Demikian, dan dapat juga kami jelaskan bahwa kondisinya pada saat tiba di puskesmas Mihalaan ini pada saat menjalani perawatan selama 1 hari, Ibu Indirwati ini langsung dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk menjalani proses perawatan lebih lanjut. Dan kabar yang kami dapatkan bahwa kondisi saat ini warga yang sedang sakit atau ditandu ini mengalami keguguran dan harus kehilangan calon bayinya. Dan saat ini Indirwati itu sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polewali Mandar, dan dikabarkan bahwa kondisi kesehatannya sudah membaik. Dan kemudian dapat kami informasikan juga pemerintah Kabupaten Mamasa belum memberikan tanggapan terkait dengan kondisi akses jalan karena belum melakukan survei di lapangan. Demikian, Mei. Terima kasih Abdul Rahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah tokoh nasional mendatangi acara silaturahmi nasional atau Silatnas yang diselenggarakan Partai Nasdem di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta pada Kamis 2 Juni. Terlihat Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menghadiri acara tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Naufal Lanten, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Naufal. Oke, lanjut Mas Noval. Baik, Mei dan juga Tribuners, baru saja gelaran Silatnas yang dilakukan oleh Partai Nasdem di kantornya di Nasdem Tower di daerah Gondang Dia, Jakarta Pusat telah dilaksanakan. Sejumlah tokoh nasional menghadiri kegiatan ini, dan diantaranya adalah seperti Ketua MPR RI Bambang Susatyo, terus juga Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga Menkominfo Johnny G. Plate. Nah, acara ini Tribuners dan juga Mei, digelar dalam rangka membahas Pancasila bagi kalangan muda. Dan juga dia dalam pidatonya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membahas soal filosofis Pancasila. Dan juga dalam sambutannya Mei dan juga Tribuners, Ketua Umum Partai Nasdem ini juga menyinggung pertemanannya dengan atau hubungannya dengan Bamsud, demikian. Dan juga dalam pidatonya juga Surya Paloh juga mengatakan bahwa Erick Thohir merupakan tokoh muda nasional yang nantinya juga bakal bersinar. Dan di sela-sela atau setelah kegiatan tersebut juga Mei dan juga Tribuners, Surya Paloh menjawab sejumlah pertanyaan dari wartawan. Dia bilang bahwa terkait dengan dukungan Nasdem atas koalisi atau dukungannya terhadap Gerindra, dia bilang bahwa itu bisa saja terjadi. Dan terkait dengan kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kemarin ke kantor Nasdem di Tower Nasdem ini, juga dia bilang bahwa yang dibahas adalah hal-hal seputar perkembangan
mereka. Namun Surya Paloh tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Demikian Mei dan juga Tribuners. Ya, baik, terima kasih Naufal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Partai Nasdem. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk ketepatan dekat hari jadi Pancasila, mereka mengugat kita semuanya untuk menggugah hati kita. Pancasila tetap harus ada di hati kita semuanya sebagai satu bangsa. Kita hargai sekali itu, dan itu memang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Bayangkan kalau dasar falsafah negeri kita, ideologi kebangsaan kita sudah terpinggir, tersudut, dan tidak ada siapapun yang memperdulikannya. Saya harus katakan, dalam apa yang saya pahami dengan kemampuan nalar saya dan sentuhan intuisi, bahaya sekali masa depan bangsa. Artinya yang paling terancam adalah persatuan kita. Kita harus ingat, kita ini harus terus-menerus bekerja untuk mempersatukan semangat pluralisme. Keberadaan Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang saat berenang di Sungai Ar, Swiss masih belum diketahui. Hingga Rabu 1 Juni kemarin yang merupakan hari ke-7 hilangnya Eril, putra sulung Ridwan Kamil itu belum ditemukan. Demi bisa segera menemukan putra kesayangannya, Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya akhirnya ikut melakukan pencarian secara mandiri. Mereka membantu proses pencarian Eril dengan cara memantau langsung titik-titik potensial di bantaran Sungai Ar. KBRI Bern menjelaskan Ridwan Kamil dan sang istri terus melakukan usaha mandiri dengan memeriksa langsung beberapa titik potensial. Ridwan Kamil dan Atalia disebutkan menempuh beberapa jalur di darat dan beberapa wilayah di perairan yang masih bisa disusuri langsung oleh manusia. Di sisi lain, tim SAR bentukan polisi Swiss juga masih melakukan pencarian terhadap Eril yang hanyut saat berenang di Sungai Ar pada Kamis 26 Mei lalu. Tim ini melibatkan unsur polisi maritim, dan pemadam kebakaran. Kepada Ridwan Kamil, Kepala Kepolisian Maritim Bern menyampaikan pencarian hari ke-6 fokus pada area di antara 2 pintu air serta patroli intensif pada wilayah setelah pintu air kedua. Polisi juga turut melibatkan berbagai komunitas masyarakat setempat untuk mencari Eril. Polisi Maritim Bern menyebut berbagai komunitas di sepanjang bantaran Sungai Ar telah terinformasikan dengan baik terkait peristiwa hilangnya Eril. Hal ini sebagai bagian memperluas keterlibatan unsur masyarakat dalam upaya pencarian. Keterangan itu disampaikan Kepala Kepolisian Maritim Bern kepada Ridwan Kamil dan Atalia di salah satu boat house atau rumah kapal di wilayah Wohlens. Perahu menjadi salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pencarian selain patroli darat dan drone. Sebelumnya, sejak Minggu 29 Mei lalu, Polisi Maritim Bern mulai mengerucutkan pencarian meliputi area pencarian di lokasi yang dinilai paling potensial di wilayah Marzili. Polisi Swiss juga menyatakan proses pencarian Eril menjadi prioritas mereka. Menurut perkiraan, kondisi cuaca di kota Bern pada beberapa hari ke depan akan hujan dengan badai di area pegunungan. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi kondisi air di Sungai Ar. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid menyatakan Densus 88 Anti Teror Polri tidak punya perangkat hukum untuk bisa menindak pendukung kebangkitan Khilafah. Hal tersebut menanggapi aksi konvoi pemotor yang membawa atribut pendukung kebangkitan Khilafah yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Menurutnya belum ada regulasi yang mengatur pelarangan penyebaran ideologi Khilafah. Ia menuturkan aturan pelarangan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila baru hanya berlaku pada ekstrem kiri, yakni larangan propaganda ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Hal itu diatur dalam TAP MPRS 15 tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang larangan propaganda ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ia mengatakan BNPT perlu
perangkat regulasi yang melarang penyebaran semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, baik ekstrem kanan dan kiri maupun lainnya. Lebih lanjut, Ahmad menuturkan landasan regulasi ini menjadi penting untuk menindak kelompok yang melakukan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan bangsa Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia membantah kabar Jaksa Pinangki Sirna Malasari tidak dipecat seusai terlibat dalam kasus korupsi. Korps Adiaksa memastikan Jaksa Pinangki telah dipecat. Adapun nama Jaksa Pinangki kembali diseret seusai tidak dipecatnya AKBP Raden Brotoseno dari institusi Polri. Kasus AKBP Brotoseno disebut sama seperti yang terjadi dengan Jaksa Pinangki. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana memastikan kabar tersebut tidak benar. Jaksa Pinangki dipastikan telah dipecat dari Kejaksaan Agung RI. Ia menuturkan pemecatan tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI nomor 185 tahun 2021 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap pegawai negeri sipil. Jelaskan Ketut, keputusan tersebut dikeluarkan terhitung sejak 6 Agustus 2021. Diketahui Jaksa Pinangki Sirna Malasari dinyatakan bersalah dalam kasus suap dari terpidana kasus korupsi Joko Chandra. Tak hanya itu, Pinangki terbukti melakukan pencucian uang senilai 375.279 dolar Amerika Serikat. Uang itu pun digunakan Pinangki untuk bergaya hidup mewah. Tercatat ia memakai uang tersebut untuk membeli mobil BMW X5 dan pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat. Selain itu, uang tersebut digunakan untuk berobat kecantikan di Amerika Serikat hingga pembayaran kartu kredit. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka murka dengan dua calon pegawai negeri sipil Kota Solo yang mengundurkan diri lantaran gaji tidak sesuai ekspektasi. Gibran menyebut dua CPNS yakni dokter gigi dan psikolog klinis yang mengundurkan diri adalah orang yang kurang ajar. Dirinya menegaskan jika ingin memiliki gaji besar jangan menjadi pegawai negeri sipil, namun menjadi pengusaha. Menurutnya hal tersebut merugikan untuk instansi terkait serta para pendaftar yang tidak lolos. Dirinya juga memperingatkan untuk para CPNS untuk tidak mendaftar di Solo jika hanya ingin kaya. Diketahui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solo mencatat ada dua calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi penerimaan tahun 2021. Kepala BKPSDM Solo, Dwi Ariatno mengatakan kedua CPNS memutuskan mengundurkan diri lantaran gaji tidak sesuai ekspektasi. Dwi mengatakan pengunduran dua CPNS itu dilakukan sesuai pengumuman, sehingga dua orang tersebut tidak mendapatkan sanksi. Dwi mengatakan untuk dua CPNS yang mengundurkan diri tersebut berasal dari formasi tenaga kesehatan. Dirinya mengungkapkan tahun 2021 Pemkot Solo sendiri menerima 120 CPNS. Dengan mundurnya dua CPNS tersebut, maka tersisa 118 orang. Dengan mundurnya dua CPNS itu, pihaknya langsung mencari pengganti. Penggantinya diambilkan sesuai dengan nomor urut atas. Mahasiswi keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta atau UNISA sekaligus pemilik akun TikTok @moditabok meminta maaf terkait kontennya. Mahasiswi tersebut sebelumnya mengunggah konten berbau pelecehan seksual saat memasang kateter kepada umum daerah Gunung Kidul. Mahasiswi tersebut diketahui juga telah membuat video klarifikasi terkait unggahannya. Dalam video itu, mahasiswi atas unggahannya tersebut dan telah menghapusnya. Seperti diberitakan sebelumnya, mahasiswi pemilik akun TikTok tersebut mengunggah curhatan telah memasang kateter kepada pasien laki-laki. Unggahan tersebut sontak mendapat berbagai komentar dari warganet. Kepala Prodi Keperawatan dan Dekanat Fakultas Ilmu Kesehatan kampus membenarkan identitas mahasiswi tersebut. Kepala Biro Humas dan Protokol UNISA Yogyakarta, Sinta Maharani mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kaprodi Keperawatan dan Dekanat Fakultas Ilmu Kesehatan terkait kasus tersebut. Menurutnya, Prodi Keperawatan juga sudah melakukan beberapa tindakan.
Prodi Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta juga memohon maaf kepada rumah sakit tempat mahasiswi tersebut praktik. Ia mengatakan hari ini akan dilakukan pertemuan antara pihak kampus dengan rumah sakit. Ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya para mahasiswa telah menjalani berbagai pembekalan sebelum terjun ke lokasi praktik. Sementara itu, pemilik akun TikTok juga telah membuat video klarifikasi terkait unggahannya. Di video klarifikasi, ia meminta maaf atas unggahannya tersebut dan telah menghapusnya. Banyak yang menilai unggahan tersebut dan menganggapnya sudah merupakan bentuk pelecehan seksual. Terlebih soal pelanggaran kode etik tenaga kesehatan. Pemilik akun tersebut juga sempat berkomentar dalam postingannya, ia membela diri bahwa dirinya hanya ingin seru-seruan. Melalui akun TikToknya pada Rabu 1 Juni pagi, ia mengunggah video permintaan maaf. Selanjutnya, ia mengaku bahwa dirinya tak ada maksud untuk melecehkan pasien pria dan sudah melanggar kode etik. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi teraktual lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!